Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jadi Nur Rahim dari Politeknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas praktikum jaringan komputer. Di sini sudah ada topologi jaringan yang disediakan serta tabel pengamatan. Eh, eh, ini juga saya akan mengerjakan Cisco. Mari kita langsung susun untuk topologinya. Di sini kita membutuhkan ada kebutuhan perangkat. Di sini membutuhkan dua buah router Cisco 4221. Karena router Cisco 4221 tidak ada, maka kita gunakan router 4331 ya. Jadi kita gunakan dua buah router 4331. Kalau kita butuhkan satu buah switch 2960, lalu kita juga membutuhkan satu PC, satu buah PC dan satu buah server. PC lalu oke, kita susun seperti topologi yang tersedia, yaitu PC, switch, lalu router. Kita ubah namanya sesuai topologi. SP ini eksternal, nah seperti ini. Ini PC A, lalu ini S1. Seperti ini satu. Nah sudah. Selanjutnya kita coba baca di bagian bagian 1, membangun dan mengkonfigurasi jaringan. Langkah pertamanya adalah sambungkan kabel jaringan sebagaimana dalam topologi. Nah, kita sambungkan terlebih dahulu sesuai dengan topologi. Di sini PCA terhubung dengan S1 ke kabel fast Ethernet 6. Lanjut dari S1 ke F1 menggunakan kabel G001. Dari F05 ke G001. Oke, lanjut dari F1 G00 ke G000. Seperti ini. Lanjut dari ESP ke server dari G001 ke internet. Sudah. Jika sudah seperti ini, lanjut ke langkah yang kedua. Hapuslah konfigurasi pada router dan switch, kemudian reload perangkatnya. Masuk ke configuration, Charlie. Bentar. Gunakan sini adalah betulnya SNT berdua dan lalu N lalu kita coba ketikkan N configure T STM 2 IP 4 STM driver 2 6 default enter N sudah. Alhamdulillah. Oke, lanjut ke konfigurasi IP address dan default gateway pada PC sesuai dengan tabel pengalamatan. Kita sesuaikan di sini untuk konfigurasi di PC, desktop, lalu IP configuration, masukkan IP4 addressnya. Ini adalah 192.168.
titik 1 titik 10, lanjut ke default gateway-nya. Di sini default gateway-nya adalah, kita lihat taruh di sini default gateway-nya adalah NA. Nah, karena VCA itu terhubung ke S1 atau switch 1, maka default gateway-nya sama yang seperti kita gunakan di S1. Jadi kita tulis default gateway dari S1 yaitu 192.168.1.1. Oke, lanjut ke IP4 address-nya. Ini bisa saja dari tabel pengalamatan. Oke, nice. Lanjut ke slash-nya, slash 04 ya. 4. Lanjut ke default gateway dari IPv. Sebentar. Nya sudah. Saatnya kita konfigurasi buat PC-nya juga, buat server saya. Config stop version, masukkan juga di sini IPv4-nya. IPv4-nya adalah 201.165.200.226. Lanjut. Buat gateway-nya juga masukin 9.165.200.25. Oke, lanjut ke eksternal. Default gateway-nya ya. Semua ke langkah selanjutnya, jadi langkah keempat, konfigurasi router S1 dan ISP pada switch 1 menggunakan konfigurasi awal yang disediakan berikut. Ke R1 sini, untuk R1 kita gunakan kabel konsol melalui koneksi remote ini. Terminal. Oke. Trigger T, semuanya kita copy perintahnya. ST sudah. Oke, sudah, kita lanjut ke ISP, konfigurasi dari ISP-nya. Kita copy dulu. Sudah, kita ke ISP. And
kita paste. Sudah, lanjut ke S1. S1 dan terminal dari sini. Sudah, lanjut ke langkah selanjutnya. Langkah 6, konfigurasi label IP host pada router S1. Tinggal copy saja perintahnya seperti ini. Di router S1 ya. Jadi nah, sudah. Lanjut ke lanjutan 2, menggunakan ping untuk menguji jaringan. Langkah satunya yakni uji konektivitas jaringan dari jaringan R1 menggunakan PCA. Jadi di PCA kita buka command prompt. Nah, lalu kita ping 162.1.1, kita copy saja. Kita coba apakah berhasil. Nah, sini berhasil ya. Lihat 0% loss, berhasil. Lanjut. Ping ke IPv6 nya. Sekarang ke peraturan 1 IPv6. Kita coba apakah berhasil. Oke, kita lihat ya, sama-sama berhasil ya. Lanjut. Sekarang kita isi untuk tabel di sini. Ada average round trip. Average round trip itu yang ini. Average kepentingan 0 ms itu average round trip. Lalu TTL itu yang di sini. TTL sama dengan 255. Kita coba ke IP yang pertama terlebih dahulu. 192 gitu. Copy saja. Ping paste. Sini TTL-nya adalah 128. Sorry, 128. Lalu untuk average-nya tadi 4 ms. Lanjut ke kedua dan selanjutnya juga sama, kita terus ping satu persatu. Ping enter. Sorry, itu masih oh iya benar, statik ya. Pingnya masih 128 ya. 128. Lanjut ke ini adalah 6 ms. 6 ms. Lanjut ke yang R1. Ping paste data 5 ms ke IPv6 dari R1. IPv S2 S1 sorry S1 ping dengan dari S1 ping ke R1.
ping sama login lanjut ke aplikasi 3 ms lanjut ke R1 APV6 kita terus ya sampai tabel terakhir nanti. Empat yang ping nah, lanjut ke ping ke eksternal satu dua enam nol ms. Oke, lanjut ke dan semua ms. Oke, sudah punya semua perangkatnya. Lanjut ke langkah 2, gunakan perintah ping extended pada PCA. Ping extended seperti ini, kita coba bikin ya. Ping minte kita copy alamatnya, paste, lanjut. Nah, jadi seperti ini. Untuk mengaksesikan hasil ketika baterai capai putuskan teknologitas kabel antara router USB dan eksternal. Di sini pinnya terus berlangsung ya, tapi ketika kita putuskan antara USB dan juga eksternal, apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah reply langsung destination host is uncorrectable. Nah, bagaimana untuk menghubungkan kembali? Kita tinggal sambungkan lagi ke router USB, maka tunggu pin akan harusnya kembali berjalan normal. Di sini saat jaringan berfungsi dengan benar, perintah pin dapat menentukan apakah destination merespon dan berapa lama menunggu sampai menerima suatu balasan reply dari tujuan. Jika muncul masalah konektivitas jaringan, perintah pin menandakan suatu pesan error. Oke, lanjut hubungan kembali kabel internet dan aktifkan enable interface gigabit pada router S1 menggunakan perintah no shutdown. Intinya beberapa kalinya setelah detik ini seluruhnya berhasil lagi. Nah, kita harus perhatikan dengan kontrol C
Sudah. Lanjut langkah kelima, langkah di atas dapat dibilang untuk alamat bintang memperoleh pesan error ICMP. Pertanyaan pesan error ICMP apa yang Anda terima? Pesan error yang diterima di sini adalah destination unshreddable. Nah, ini tapi ya. enam itu sebenarnya alamat IP dari eksternal ya. Coba kalau kita pakai alamat IPv 6 ya, coba sini ya kan, ping t paste dari sama, respon yang diterima ini sedang berlangsung. Lalu kita putuskan jaringannya seperti ini. Yang terjadi adalah request timeout. Lanjut kembali. Oke, lanjut. Jika kita ping IP-nya, maka yang muncul adalah destination unavailable. Sedangkan kalau kita gunakan koneksi IPv6, maka pesan yang muncul adalah request timeout. Oke, langsung kita jawab di sini. Adalah request timeout. Request timeout saat gunakan IPv6 dan destination destination host unshareable untuk IPv4. Lanjut, enablekan dunia yang sudah dilakukan. Langkah ketiga, uji konektivitas dari jaringan R1 menggunakan perangkat Cisco. Ping eksternal pada jaringan eksternal menggunakan ping 4 ada R1. Jadi di R1 sini kita ping ini lebih dahulu. Ping, nice. Di sini sudah 100% sukses, ya kan? Lanjut. Lanjut. Dan nonton keputusan sama aja, sukses. Tidak mengaruhi ya. Coba lagi. Ini sudah 100%-nya. Sukses. Karena suatu tabel host lokal telah dikonversi pada router 1, Anda dapat melakukan ping eksternal v4. Kita lakukan ping eksternal v4 ya. Seperti ini. Ping yang gede. Seperti ingat. Eksternal v4. Nah, seperti ini. Nah, sukses sama seperti yang tadi sebenarnya teknik eksternal. Lalu yang maju ke langkah ketiga, ada lebih banyak opsi tersedia bagi ping potensial ketika ping dan tekan enter gunakan bintang sebagai punya additional sebagai target tekan ping itu opsi lain. Kita coba ping, saya perintah ping, lalu protokol IP-nya IPv6 lalu untuk targetnya kita masukkan di sini. Tapi paste ter repeat call-nya kita kasih masuk skip
Nah, sudah sukses selection. Ya, sama ya, seperti di perintah sudah. Lanjut ke angka 4. Anda dapat menggunakan waktu extended ping untuk mengamati kapan adanya persoalan jaringan mulai di tingkat ping ke 200 1.2.6 dengan angka ulang 5000, kemudian dikoneksikan kabel antara router USB dan eksternal. Lanjut kita ke perintah selanjutnya, sama ping. Lanjut ke IP-nya kosongkan, lanjut target IP address-nya. Nah, masukkan sini. Nah, sudah. Repeat count-nya, di sini ada 10.000, tapi karena itu terlalu banyak kita gunakan 1000 saja. Sini 1000, lalu tes dalamnya skip. Nah, lanjut di sini. Nah, ketika koneksi tidak ada masalah, maka akan muncul tanda seru seperti ini. Tapi ketika kita putuskan jaringan antara server dan juga ISP tadi, maka yang muncul adalah tanda U seperti ini, tidak muncul tanda seru lagi. Nah, kalau kita sambungkan kembali ke ISP, server ke ISP, maka tunggu, akan muncul tanda seru kembali. Nah, seperti ini. Huruf U dalam di atas mengindikasikan bahwa suatu destinasi bersifat untraceable. Suatu error protokol dalam unit PDU diterima oleh router atau setiap titik. Dalam kode ini mengindikasikan bahwa ping timeout selama menunggu jawaban dan eksternal. Dalam contoh ini 1% dan paket mengalami hilang selama jaringan simulasi. Oke, sudah. Catatan, ada pulang menggunakan perintah berikut untuk hasil yang sama. Oke, sudah. Lanjut ke lagi yang ketiga, menggunakan tracer dan tracer out untuk uji jaringan. Langkah 1, gunakan perintah dari PCA ke eksternal. Kita ke PCA. Nah, seperti ini. Di PCA kita gunakan perintah tracer ping IP dari eksternal. Kita tekan. Nah, oke, yang muncul seperti ini. Di sini yang pertama dilakukan adalah koneksi antara PCA ke S1, lalu dari S1 ke R1. Nah, dari R1 ini baru menuju ke ISP. Dari ISP barulah menuju ke eksternal. Nah, seperti itu ya guys alurnya. Lanjut ke langkah kedua, jelajahi opsi tambahan perintah tracer pada perintah prompt ketika tracer. Gunakan tracer saja. Coba. Jadi apa-apa, kita skip saja perintahnya. Lanjut ke langkah ketiga, gunakan perintah tracer route dari S1 ke eksternal. Coba ke router 1. Oke. Kita langsung masukkan perintah di sini. Tracer route dari R1 ke eksternal. Langsung paste tracer route. Nah, hasilnya sama. Kalau dari R1 itu menuju ke ISP terlebih dahulu, lanjut ke eksternal. Oke. Kita ping untuk IPv6-nya, harusnya juga sama. Coba. Nah, sama hasilnya. Lanjut ke langkah 4, gunakan perintah trace route dari switch S1 ke eksternal. Oke, kita coba ya. Dari switch S1 ke eksternal. Di switch. Dan coba perintahnya. Harusnya hasilnya sama aja antara IP ataupun sama aja IP ataupun IP5. Jadi kita tidak bisa coba yang IP5. Nanti latihan 4 troubleshooting terhadap topologi. Langkah satunya kita ke ISP terlebih dahulu, copy input berikut dalam router ISP. Kita ke ISP lalu kita copy perintahnya n configure t
copy perintahnya, copy, kita paste. Nah, sudah. Angka 2 dari jaringan R1 gunakan ping pada tracer atau tracer untuk troubleshoot atau membentuk masalah pada jaringan ISP. Dari R1 di sini gunakan perintah ping dan trace arrow dari VCA. VCA Anda dapat menggunakan perintah trace untuk mengetahui identitas end-to-end identitas mengindikasikan bisa ada perintah default gateway-nya 191, tapi bisa tidak mempunyai identitas jaringan ke eksternal. Kita coba ping terlebih dahulu. Sini ping ke 192 B11. Apakah berhasil? Coba. Nah, ini berhasil ya ke 192.1.1. Tapi kalau kita ping ke eksternal, apakah berhasil? Tapi ping di sini terlihat oke, masih berhasil juga. Misi dapat mencapai router ISP berdasarkan pada dari router ISP personal kualitas jaringan terbaik dengan jaringan 2564. Kita coba ke ping ke sini, apakah bisa? Ping di sini masalahnya disebutkan bahwa ada di jaringan 29.115.200.224 ya. Kita cek apakah. Nah, di sini tidak bisa ya guys. Errornya adalah destination host unservable. Kita coba benahi apa yang sebenarnya terjadi error. Dapat mencapai interface gigabyte 001 dari router ISP sebagaimana ditampilkan oleh hasil perintah tersebut. Kita cek di ISP-nya. Kalau kita lihat di sini di ISP-nya itu pingnya berubah ya guys, alamat IP-nya. Karena IP-nya berubah, kita langsung betulkan saja ya untuk alamat IP-nya seperti sebelumnya. Langsung masuk ke perintah en configure t ke interface g0/0/1. Nah, langsung ke IP add paste 225.225.255 sorry 255.255.224 ya, 224 benar, 224 ya. Cek konfigurasi sebelumnya 224 ya, benar. Enter lalu no SA. Kita cek kembali apakah sudah bisa. Ping. Nah, ini sudah berhasil ya pingnya. Oke, lanjut. Betulkan persoalan yang sudah kepastikan bahwa bisa dapat menggunakan ping tracer ke eksternal. Sudah bisa. Sekarang lainnya proses tersebut untuk konektivitas IPv6. Harusnya sama, harusnya satan. Lanjut ke pertanyaan. Apakah yang dapat mencegah respon ping atau thread dari mencapai perangkat asal di samping isu konektivitas network? Di sini tadi kita put yang dapat mencegah adalah diputuskannya sambungan kabel
ke ISP. Nah, lanjut ke yang kedua, jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada pada remote network, kita coba kita ping ke ini, ping. Nah, pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping? Request timeout ya. Apa yang maksudnya jika Anda melakukan ping satu dalam yang valid dan menerima respon, apa yang harus dicek? Pesan yang ditampilkan adalah request timeout. Request timeout. Lalu untuk artinya adalah request atau permintaan tidak ditanggapi. Nah, lalu jika melakukan pingin suatu alamat yang valid dan menerima respon, apa yang harus dicek? Yang harus dicek di sini adalah 0% loss dan TTL. Average dicek. Yang harus dicek adalah average dan TTL. Jika Anda melakukan ping suatu yang tidak ada dalam jaringan network network seperti PC seperti 192.168.3 dari PC berbasis Windows, pesan apa yang ditampilkan oleh ping tersebut? Tidak ada dalam jaringan network. Kita coba lagi ke sini. Ping pesannya adalah destination unsearchable ya. Aja. Pesannya adalah destination unsearchable. Kan apa yang dinamirkan oleh perintah tersebut? Apa yang diindikasikan oleh pesan ini? Pesan ini adalah destinasi tidak ditemukan. Destinasi tidak ditemukan atau tidak ada. Sorry, bentar. Nah, berapa nilai IP4 TTL pada host Windows? Itu berapa nilai IP4 TTL yang bentuk pada perangkat Cisco. Untuk host Windows-nya ada di 128, untuk Cisco di 255. Di sini untuk Windows di 128 dan Cisco di 255. Oke, berapa nilai dari IP4 hop limit yang diatur pada host Windows? Berapa nilai IP4 hop limit yang diset pada perangkat Cisco? Hop limit sama ya, nilainya sama. TTL dan hop limit sama. Dari Windows juga Cisco untuk Windows 128 dan untuk Cisco 255. Oke, sudah. Karena kita sudah menjawab semua soal yang ada di praktikum, saya kira sudah cukup. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.